Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Doa saya adalah bahwa Allah tetap menyertai kita dengan kasih-Nya, biar kita tetap sehat, tetap diberkati Tuhan, dan dalam perlindungan kasih-Nya yang ajaib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan satu bagian firman Tuhan dari 2 Raja-Raja, pasal yang pertama ayat 13. Demikian firman Tuhan berkata, kemudian raja menyuruh pula seorang perwira yang ketiga dengan ke-50 anak buahnya. Lalu naiklah perwira yang ketiga itu, dan sesudah sampai, berlututlah ia di depan Elia, serta memohon belas kasihan kepadanya. Katanya, ya abdi Allah, biarlah kiranya nyawaku dan nyawa ke-50 orang hamba-hambamu ini berharga di matamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kisah ini diawali ketika Raja Israel yaitu Ahazia jatuh sakit, saudaraku, karena jatuh dari kamar. Rupanya sakitnya cukup parah. Dan dia mengutus, saudaraku, seorang perwira dengan diiringi oleh 50 anak buahnya, prajurit-prajurit, untuk meminta Elia datang ke istananya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perwira yang pertama datang. Dan dia berkata dengan pongahnya dan sombongnya karena dia merasa dia adalah utusan raja dan dia adalah seorang perwira. Dia berkata, hei hamba Allah, turunlah. Engkau diminta untuk datang ke istana. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Elia berkata, kalau memang aku hamba Allah, maka akan turun api menyambar engkau. Dan itu tidak hanya sekali. Pada utusan yang kedua, hal yang sama terjadi, dan dua-duanya, saudaraku, mereka disambar oleh api. Tetapi yang ketiga lain. Dia tidak dengan pongahnya, dengan sombongnya, dia berteriak kepada Elia. Tetapi justru dia naik ke puncak bukit dan memohon kepada Elia untuk supaya dia boleh turun dan menyampaikan apa yang menjadi pesan raja. Kita belajar tentang apa sebetulnya? Kita belajar tentang kerendahan hati. Ternyata ketika seseorang itu rendah hati, saudaraku, maka dia akan mengalami keselamatan. Saudaraku, hal yang sama terjadi ketika Naaman, saudaraku, panglima yang besar itu, saudaraku, sakit kusta. Dan ketika dia datang ke Nabi Tuhan, maka dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 13, saudaraku, dikatakan demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau akan menjadi tahir. Saudara, pada mulanya Naaman merasa gengsi dan merasa sombong, saudaraku, karena ia harus mandi di sungai Yordan yang dianggap lebih kotor, lebih tidak bagus dibanding sungai Abana dan Parpar di Damsyik. Tetapi penasihat-penasihatnya berkata, kalau Tuhan sungguh mau melakukan hal yang sebetulnya itu kan bukan hal yang sukar, hanya mandi, maka apa yang terjadi ketika dia melakukan itu dengan kerendahan hati, maka dia boleh disembuhkan dari kustanya. Oleh karena itu, saudaraku, marilah kita rendah hati. Mazmur 149 ayat 4 berkata, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ternyata ketika kita menjadi orang yang rendah hati, Tuhan itu memahkotai kita dengan keselamatan. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, tapi rendah hati membawa keselamatan kepada kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus dipermuliakan, dan biarlah kalau saudara diberkati, Anda bisa bagikan akan video ini. Haleluya. Amin.